Suamiku Julian gak tahu. Aku putuskan alihkan 15% saham perusahaan padanya sebagai hadiah peringatan pernikahan kami ke-10. Sampai di hari pemeriksaan tubuh putraku, dokter memberikan hasilnya padaku dengan tersenyum. Aku dan suamiku bergolongan darah O, sedangkan putra kami bergolongan darah A. Aku melihat anak yang duduk di sampingku, persis kayak versi anak kecil Julian. Aku gak bersuara. Aku melakukan dua hal dengan tenang. Pertama, aku menarik rambut putraku ketika dia nggak melihat. Kedua, aku merobek surat pengalihan sahamnya. Aku melihat putraku masuk lewat gerbang sekolah sebelum memutarbalikkan mobilnya. Pusat tes DNA ada di seberang kota. Aku butuh hasilnya secepatnya. Kapan kau bisa berikan padaku? Staf itu mendongakkan kepalanya dari kertas. Proses biasa memakan waktu 5 hari. Kalau mendesak harganya 3 kali lipat. Jam 4 sore. Aku ambil yang mendesak. Tanganku gemetaran saat memberikan sampelnya. Setelah mereka mengambil sel mukosaku, aku duduk di ruang tunggu sambil melihat jam dinding. Setiap detiknya kayak 1 jam. Aku mengeluarkan ponselku dan menelpon seseorang. Aku mau kau selidiki suamiku Julian Robinson. Aku mau tahu kemana saja dia pergi, terutama beberapa bulan terakhir ini. Suara detektif swasta itu profesional dan tenang. Mengerti. Saat pukul 3.40 ponselku bergetar. Aku membuka laporan elektronik itu dan langsung lompat ke halaman terakhir. Analisis DNA menunjukkan kemungkinan hubungan biologis 0,000001%. Berdasarkan analisis penanda genetik antara Vivian Hart dan Alex Robinson, bukti nggak mendukung Vivian Hart sebagai ibu kandung Alex Robinson. Meski aku sudah mempersiapkan diriku, tapi melihat hasil ini membuat pandanganku kabur. Aku bersandar ke dinding dan merosot ke lantai. Bukan putraku. Aku sudah membesarkan anak selama 9 tahun. Jadi di mana anakku? Aku menyetir mobilku ke rumah sakit swasta Mary, tempat aku melahirkan 9 tahun lalu. Dokter Susi masih bekerja di sana. Dia sudah dinaikkan sebagai kepala divisi. Dokter Susi, aku mau melihat catatan bersalinku dan riwayat rawat inap 9 tahun yang lalu. Senyumnya seketika membeku. Itu sudah lama banget. Kayaknya dokumennya sudah diarsipkan. Memang memakan waktu agak lama. Tapi pada akhirnya seseorang dari ruang arsip membawakan sebuah map. Aku membukanya, dokumentasinya minim sekali. Cuma ada informasi pasien, waktu masuk keluar, metode persalinan, berat badan bayi, gak ada catatan persalinan yang rinci, gak ada catatan serah terima perawat, gak ada laporan pemeriksaan bayi. Apa ini semuanya? Dia tampak merasa bersalah. Cuma ini yang ada di sistem kami. Riwayat kertas biasanya disimpan 10 tahun. Punyamu hampir kedaluarsa. Gimana dengan tanda kaki bayi? Dan sampel darah? Dia menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya ada di catatan bayi baru lahir. Tapi kami gak bisa menemukannya. Ini jelas ada yang salah. Dokumen medis yang gak normal. Catatan bayi baru lahir yang hilang. Anak yang gak punya hubungan darah denganku, tapi mirip dengan suamiku. Potongan itu membentuk sebuah gambar yang gak mau aku lihat. Ponselku berdering, itu dari Julian. Di mana kau? Aku sudah menjemput Alex. Aku sampai lupa waktu jemput sekolah. Seenggaknya aku sudah memberitahu gurunya. Aku lagi ada urusan, aku segera pulang. Aku mengakhirinya. Setelah makan malam, aku bilang kepalaku sakit dan mau segera istirahat. Dari pintu yang tertutup, aku bisa mendengar Julian membantu Alex mengerjakan tugas. Suara mereka menggema di seluruh rumah. Ayah, ibu lagi marah ya? Ibu cuma capek. Siapkan tugasmu dan cepat istirahat. Aku menunggu mereka berdua sudah tidur. Baru aku mulai mencari. Kamar tidur utama, ruang tamu, kamar Alex. Aku sudah mencari semua tempat. Aku bahkan gak punya petunjuk. Aku gak menemukan apa-apa. Akhirnya aku menyalakan komputer di ruang belajar. Kebenarannya pasti ada di sana. Langkah kaki terdengar dari koridor. Aku langsung menutup dokumen yang kubuka. Saat Julian membuka pintu ruangan, aku sudah lagi merapikan kertas di meja. Dia melirik layar komputer yang sudah kembali ke komputer meja, yang merupakan foto kami bertiga di pantai 3 tahun lalu. Masih belum tidur? Aku lagi menyusun dokumen lama.
Aku mengulurkan tangan dan mematikan monitor. Dia berdiri di sana sesaat, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia cuma mengangguk. Istirahatlah. Aku duduk di kegelapan, mendengar suara langkah kakinya yang menjauh. Malam itu, aku nggak menyentuh komputer lagi. Aku berbaring, pikiranku kacau, nggak bisa tidur. Pagi selanjutnya, aku biarkan Julian antar Alex. Dia melihatku dan mengambil kunci mobil. Baiklah. Waktu mereka pergi, aku segera ke ruang kerja. Aku menyalakan komputer dan memasukkan sandi. Tanggal pernikahan, salah. Tanggal ulang tahunnya, salah. Tanggal ulang tahun Alex, salah juga. Aku mencoba tanggal pertemuan pertama kami. Ulang tahun ibunya, tanggal berdirinya perusahaan, semuanya salah dan sistemnya terblokir. Mohon dicoba dalam 15 menit lagi. Aku duduk di sana dan memandang layarnya. Kami membeli komputer ini bersama. Sekarang blokirnya mengalahkanku. Sore itu Julian pulang dari kerja. Dia melewati pintu dan berkata, Aku bakal berangkat ke Italia besok buat dinas kerja. Masih belum tahu pergi berapa lama. aku keluar dari pintu sambil membawa piring. Mendadak banget, kamu pergi dengan siapa? Dia meletakkan tas kerjanya di meja dan menoleh ke arahku. Itu mendadak. Vivian, bisa gak jangan begini? Aku menatapnya dengan kebingungan. Itu cuma pertanyaan biasa. Kenapa reaksinya seperti itu? Kau menanyakan semuanya, mencurigai semua orang. Aku cuma pergi bekerja. Aku berbalik dan menyajikan nasi. Tanganku sedikit bergemetaran. Aku cuma bertanya. Dia nggak bicara lagi dan berjalan ke kamar. Makan malam itu penuh keheningan. Alex pasti menyadari ada yang salah. Buat pertama kalinya dia nggak protes makanannya. Setelah mandi, Julian mengambil mantel dan menggantungnya. Sebuah tagihan terjatuh di dekat kakiku. Setelah dia meninggalkan kamar, aku mengambilnya. Pembelian parfum yang mahal. Dibeli semalam siang. Merek yang aku nggak tahu. Tapi aku tahu ini bukan buatku. Aku memikirkan pernikahan kami selama 10 tahun. Julian nggak pernah belikan barang buatku. Dia cuma pernah belikan shawl yang masih kusimpan di peringatan pernikahan kami yang pertama. Setelah itu nggak pernah lagi. Nggak ada hadiah ulang tahun. Nggak ada hadiah peringatan pernikahan. Nggak ada hadiah apapun itu. Aku memberitahu diriku dia nggak romantis. Dia menunjukkan cintanya dengan cara lain. Dia fokus menghidupi kami dari karirnya. Aku membuat alasan buat dia. Tapi saat memegang tagihan ini, aku tahu kenapa dia nggak romantis. Bukan karena dia sibuk, bukan karena dia nggak mau repot, tapi romantisnya bukan buatku, tapi buat orang lain. Seseorang yang pakai parfum Prancis mahal. Aku menuliskan informasi dari tagihan itu. Keesokannya setelah Julian pergi ke bandara, aku menelpon toko butik tersebut. Aku mau memastikan sebuah pembelian tagihan dari semalam siang. Sebentar, aku menemukannya. Pembelinya bernama Chloe Williams. Chloe Williams? Aku tahu nama itu, sekretaris Julian yang bekerja 6 bulan lalu, berumur 30 tahun, sudah bercerai. Aku menyetir ke bandara. Aku nggak tahu mau memastikan apa. Mungkin parfum itu buat klien. Mungkin aku cuma berpikir kejauhan. Aku menunggu di luar area keberangkatan selama 1,5 jam. Lalu aku melihat mereka. Julian dan dia. Chloe mengenakan mantel berwarna krem, menarik sebuah koper kecil di sampingnya. Dia berjalan di samping Julian. Tertawa saat mendengar perkataan Julian. Wajahnya Julian terpasang ekspresi yang gak pernah kulihat selama 10 tahun. Santai, tulus, bahagia. Chloe berhenti di pos pemeriksaan keamanan. Dia mengulurkan tangan dengan santai dan biasa buat merapikan kerah baju Julian. Julian gak menarik dirinya. Dia membungkuk dan membisikkan sesuatu. Chloe tersenyum. Lalu Chloe berjinjit dan menciumnya. Tangan Julian berada di pinggang Chloe. Mereka melakukannya sesaat sebelum berhenti. Kayak sudah melakukannya ratusan ribuan kali. Sisa terakhir tipuan diriku pun menguap. Semua alasan lembur. Alasan dia mudah marah kepadaku. Sekarang sudah masuk akal. Aku mengamati siluet intim mereka yang menghilang dari keamanan. Sebuah pemikiran baru muncul di benakku. Bocah yang bukan anakku dan wanita ini
Apa mereka punya hubungan? Dalam perjalanan pulang, aku menelpon detektif pribadi yang kurekrut. Aku mau kau menyelidiki seseorang. Chloe Williams. Aku mau tahu semua tentang dia, terutama apa dia punya anak atau enggak. Kerja detektif itu sangat cepat. Keesokan siangnya aku sudah punya hasilnya. Chloe Williams berumur 32 tahun, bercerai 5 tahun lalu. Seorang putra berumur 9 tahun bernama Alan, bersekolah di sekolah negeri pinggir barat kota. Tanggalnya mengejutkanku. Putranya Chloe seminggu lebih tua dari Alex. Buat pertama kalinya darahku mendidih. Aku duduk di sofa memegang hasil itu. Lalu sesuatu muncul di benakku. Aku berlari ke ruang kerja. Jariku melayang di atas papan ketik. Lalu aku mengetikkan tanggal ulang tahun Chloe. Komputer mejanya terbuka. Cuma ada satu direktori di sana bernama cadangan kerja.